Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Kita bersyukur bahwa sepanjang waktu Tuhan Yesus senantiasa setia menyertai kita, dan mujizatnya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian penyembahan kita, dan kita naikkan syukur kita di hadapannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan, untuk semua yang telah Tuhan lakukan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan saat ini kami datang ya Bapa, untuk bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus Engkau yang bekerja dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan sesuai dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, kita naikkan pujian kita, bahwa ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur yang kita naikkan di hadirat-Nya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami tak henti-hentinya Tuhan bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita jemaat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukuri hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senang hati akan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukuri hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan kita yang baik. Sebab sungai sukacita kita berasal daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, sungai sukacitamu.
dan bersuka, hidup di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku tidur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan kita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan kita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Baik, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran dalam hidupku. Hidupku berdoa, sebab kami ada untuk mengenapi firman-Mu ya Bapa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Dia bersama dengan kita. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Kita bersama-sama saatnya untuk menikmati firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mengajak jemaat untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh karunia dan anugerah, kami bersyukur di hari yang Tuhan beri. Kami memuji menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah kami, di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami saatnya akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman. Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu yang membuat kami mengenal Engkau dengan baik dan benar, mengurapi setiap kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dari buah-buah kebenaran di kehidupan kami yang bertumbuh. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari sekarang ini kita pergi kemana saja, kalau kita berkumpul dengan teman, dengan sahabat kita, dengan kerabat, ya keluarga, siapapun. Ketika kita di tempat kerja, ketika kita di rumah, ketika kita di kafe-kafe, bertemu dengan orang-orang dan ngobrol gitu ya. Nah, saudara, yang selalu diomongkan kebanyakan orang adalah tentang masalah pandemi yang sedang melanda dunia. Dan banyak hal-hal yang semakin berkembang dibicarakan di hari-hari ini. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian bahwa kesimpulan-kesimpulan selalu yang dibuat di dalam pembicaraan-pembicaraan adalah, ya setiap orang berkata, sebenarnya virus itu tidak terlalu masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang di berita-berita yang dari awal ketika itu terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang sangat tinggi. Dan orang berkata bahwa itu yang membuat kita menjadi biar tidak sakit kayak rasa sakit. Itu yang membuat kita membuat banyak orang kemudian ya bisa meninggal, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa saudara-saudara kekuatan dari apa yang disebut dengan takut, khawatir, cemas, saudara-saudara. Nah, bukan hanya masalah pandemi yang membuat orang menjadi khawatir, tetapi banyak hal yang lain. Dia khawatir kehilangan pekerjaan. Dia khawatir ya karena WFO, ya work from home, WFH, saudara, work from home, gaji dipotong, atau saudara
dia banyak hal-hal yang lain. Dia cemas, dia khawatir, jangan-jangan begini, bagaimana masa depan? Apa yang akan terjadi ke depan kalau ini tidak berakhir-berakhir? Wah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kekhawatiran saudara-saudara itu semakin menyebar dan tidak hanya melanda orang-orang yang sedang terpapar saudara-saudara atau lagi sedang sakit apa saja. Tetapi saudara yang saya kasihi, itu melanda setiap orang, setiap kalangan dan hampir setiap umur. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya saudara yang saya kasihi, bahwa dari dulu firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita akan banyak hal. Dan terutama saudara-saudara tentang masalah kekhawatiran. Coba kita buka Matius 6 yang sangat terkenal. Yesus berkata begini dalam ayat yang ke-25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata karena itu. Berarti ada penyebab daripada khawatir. Yesus berkata karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir. Dia berkata janganlah khawatir akan hidupmu. Karena itu ada penyebab. Kita sudah bicarakan tadi penyebab-penyebab yang membuat orang khawatir, saudara-saudara, cemas. Dan adalah benar bahwa kesimpulan-kesimpulan banyak orang berkata bahwa sebenarnya bukan virusnya yang membunuh orang, tetapi kecemasannya, kekhawatirannya, ketakutannya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah berkata dalam kitab Lukas, di akhir zaman manusia akan mati karena kecemasan. Berarti ini yang perlu diwaspadai. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah khawatir. Ya, dia berkata janganlah khawatir. Karena itu janganlah, aku berkata kepadamu janganlah khawatir. Karena penyebab-penyebab yang ayat sebelumnya. Ya, di situ Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta di dunia. Ya, karena perkara-perkara duniawi ini, saudara-saudara, dikatakan itulah yang menimbulkan kekhawatiran. Ya, dan akhirnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hal itu semua. Ya. Akan apa yang hendak kamu makan? Masalah perut. Apa yang hendak kamu minum? Dan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Coba saudara-saudara berpikir. Berapa harga sekali saudara makan? Kalau saudara makan, ya kalau saudara makan coto, ya paling mahal mungkin ya 12, 13 ribu, 15 ribu. Masih ada coto, masih ada yang 10 ribuan. Atau kalau saudara makan yang agak lebih mahal dari itu, ya yang 20 ribuan. Makanan-makanan yang 50 ribu. Atau di tempat-tempat yang berkelas, katakan demikian saudara, ya karena tempatnya dan makanan yang top, kita katakan ya orang makan ratusan ribu. Saya mau tanya saudara-saudara, berapa harga hidup menurut saudara? Berapa harga hidup? Yesus berkata begini, untuk apa kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawa? Berarti memiliki seluruh dunia ini, saudara-saudara,
tidaklah cukup untuk membeli hidup. Betapa sangat berharganya, betapa nilainya saudara-saudara, tidak bisa kita nilai walau kita memiliki seluruh dunia. Tetapi orang tidak terlalu menghargainya saudara-saudara dan menjaga hidup itu. Orang mengisi ke dalam hidupnya sendiri sampah-sampah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang bisa membunuh hidup itu saudara-saudara. Dan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau dia berkata jangan kamu khawatir, tentu ada alasan-alasan kenapa dia mengatakan demikian. Dan alasan itu saudara-saudara sudah dia beritahu kepada kita. Hidup itu lebih berharga daripada makanan. Tubuh ini lebih berharga dari pakaian. Saudara membeli tubuh adalah hal yang mustahil. Tetapi pakaian saudara bisa dibeli. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita mau membandingkan hal-hal lain di dunia ini dengan kita. Yesus berkata begini, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu. Siapa yang memberi mereka makan? Bapa, saudara, dan saya. Masa iya Bapak beri makan burung, lalu anak tidak diberi makan? Kan tidak mungkin. Bapak udah banting tulang, orang tua banting tulang, bekerja, cari uang untuk apa? Untuk kasih makan anaknya. Berapa sih orang yang memelihara burung, saudara-saudara, atau hewan-hewan peliharaan? Dan kadang hewan peliharaan pun ada orang sekedar ya, asal dia suka, dia punya, tapi kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan makannya. Nah, saudara yang saya kasih, betapa lebih berharganya kita. Kata firman Tuhan, kata Yesus, jauh melebihi burung-burung itu. Bukankah kamu jauh melebihi dalam hal makanan? Dalam hal aksesoris, yaitu pakaian. Pakaian di sini, saudara-saudara, dia mewakili penampilan hidup. Seperti aksesoris-aksesoris kita, ya baju, sepatu, semua barang-barang yang lain seperti rumah, mobil, dan hal-hal yang lain yang kita pikir, saudara-saudara, yang kita kejar untuk mendapatkan menjadi cita-cita setiap banyak orang, saudara-saudara. Ya, Yesus berkata begini, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Nah, kita perhatikan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan membandingkan Salomo, pakaian-pakaian kerajaan. Kalau kita baca dalam kisahnya, kehidupan Salomo, wah saudara, raja-raja lain datang mendengar selain hikmatnya, dan raja-raja lain datang kagum melihat cara pengaturan pakaian-pakaian dipakai oleh para pelayan-pelayan. Begitu semuanya sangat indah, sangat teratur, saudara, makanan, cara tata cara makan dan sebagainya. Jadi table manner yang kita miliki sekarang ini, saudara, dari zaman Salomo yang sudah punya semua itu, saudara. Peraturan apapun di dalam kerajaan itu membuat raja-raja kagum, karena baru kali itu ada seperti itu. Dan itu hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, dalam kemegahan Salomo pun dia tidak bisa untuk, saudara-saudara, menandingi keindahan bunga-bunga di ladang yang pada waktu pagi dia tumbuh segar, lalu kemudian sore dia lisut. Bukankah kamu melebihi dari bunga-bunga itu? Mengapa kamu harus khawatir? Kalau kamu khawatir, bisa nggak nambahin sehasta saja dari hidupmu? Kata Yesus. Artinya, saudara-saudara, sehasta itu kurang lebih 45 cm, saudara-saudara. Boro-boro 45 cm. 1 cm
Kalau kita khawatir, saudara-saudara, 1 mili kita tidak nambahin, ngurangin kehidupan kita. Atau saudara-saudara, saya katakan, kita bukan menambahkan kehidupan kita menjadi lebih baik ketika kita khawatir, tapi kita nambahin persoalan yang lebih berat menjadi lebih berat ketika kita khawatir. Itu sebabnya ayat 34 Yesus berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini itu sudah punya kesusahan sehari sendiri, besok punya sendiri, lusa punya sendiri. Katakanlah begini, hari ini kesusahan yang bisa kita pikul dengan pundak kita, saudara-saudara, itu adalah 10 kilo. Yang hari ini 10 kilo beratnya kesusahan yang bisa kita pikul, karena kita tidak pernah diberi sesuatu yang tidak bisa kita pikul. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kesusahan hari ini 10 kilo, lalu kita khawatir akan hari besok. Maka itu artinya kesusahan besok yang 10 kilo kita ambil, berarti kita punya 10 lalu ditambah 10 jadi 20. Nah, karena saudara khawatir minggu depan, maka kesusahan untuk minggu depan itu selama 7 hari, saudara-saudara, 1 minggu, saudara tumpuk. Berarti 10 kali 70, 10 kali 7 hari ya 70, saudara-saudara. Nah, bagaimana kalau saudara khawatir untuk bulan depan? Hitung sendiri. Kalau saudara, aduh tahun depan gimana ya? Pandemi masih ada nggak ya? Setahun. Saudara tumpuk tuh. 1 tahun 365 hari. Ya, ada yang 366 hari. Saudara-saudara, saudara tumpuk. Hitung sendiri. Seharinya itu 10 kilo. Betapa saudara-saudara beratnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, udahlah, gak usah khawatir. Kalau saudara percaya, tidak perlu khawatir. Itu sebabnya saudara, Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadanya, karena Dia yang memelihara engkau. Dalam Filipi pasal 4 dikatakan, ya, janganlah hendaknya khawatir tentang hal apapun, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari di hari-hari seperti ini kita perdalam firman Allah. Berdoa adalah jalan yang terbaik. Tapi banyak kita bukan berdoa, saudara-saudara, tetapi berbincang terus, ngomongin persoalan-persoalan terus. Yang sebenarnya kita khawatirkan selama ini, saudara-saudara, apa yang orang khawatirkan itu hampir tidak pernah terjadi seperti yang dia khawatirkan. Tetapi orang selalu khawatir, saudara, jauh sebelum sesuatu pun terjadi, orang sudah khawatirkan ini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, dan sebagainya, saudara-saudara. Yang pada kenyataannya ketika tiba saatnya, tiba waktunya, ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan, saudara-saudara. Karena itulah Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Itu sebabnya Tuhan berkata, serahkan saja khawatirmu itu. Ada seorang bapak yang sedang memikul beban ke pasar. Dia berangkat ke pasar untuk membawa jualannya dengan dipikul, saudara-saudara. Ya, yang cukup berat. Ya, dia bawa hasil taninya itu, saudara, dengan memikulnya ke pasar yang cukup jauh dari kampung halamannya, saudara-saudara, dari desa di mana dia berada menuju kota. Lalu ketika itu seorang sahabatnya yang membawa mobil pick up, saudara-saudara, melihat dia yang hendak pergi ke tujuan yang sama. Lalu dia menyuruh bapak itu naik ke atas mobilnya untuk bersama-sama ke pasar. Nah, sementara mobil itu berjalan, saudara-saudara, di tengah perjalanan, temannya yang membawa mobil ini melihat di kaca, ya, kaca spion yang ada di dalam mobil di atas biasanya itu.
Tiba-tiba sang sopir melihat ke sana dan dia kaget. Kok begitu caranya ini teman di belakang? Ternyata temannya di belakang itu saudara-saudara naik ke atas mobil, lalu sambil berpegangan ke depan begini, tangannya yang satu tetap memegang pikulannya. Dia berdiri sambil memikul dia punya pikulan itu saudara-saudara di atas mobil. Lalu kemudian temannya menghentikan mobil dan berkata, letakkan saja barangmu itu dan duduk. Ya, pikulanmu itu letakkan. Saudara-saudara yang saya kasih, berapa banyak kita seperti ini. Kita berkata kita menyerahkan kepada Tuhan, tetapi setelah itu saudara-saudara ternyata tidak kita serahkan. Kita seperti bapak yang memikul beban yang berdiri di atas mobil. Ya, kita berkata serahkan, tetapi setiap kita bertemu orang, kita menceritakan ketakutan dan kekhawatiran kita terus tentang hal itu. Ini bukan menyerahkan saudara-saudara, tetapi mungkin ini hanya berkata, ya Tuhan, saya serahkan ya. Serahkan ya, hanya berbicara, tetapi tidak memiliki kenyataan bahwa dia menyerahkan. Saudara-saudara, mari serahkanlah khawatir di dalam doa dan permohonan. Doa disertai permohonan dan ucapan syukur. Apa yang kau harapkan dari beban-bebanmu? Mohonlah kepada Tuhan. Sampaikan dan lepaskan beban itu di hadapannya. Itulah pentingnya mengapa Tuhan menyuruh kita berdoa. Salah satu saudara-saudara, meletakkan semua beban itu supaya kita tidak dibuatnya khawatir. Ketika kita berdoa dan meletakkan itu saudara-saudara, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Kekuatan ilahi mengalir dalam kita untuk kita tidak menjadi khawatir, atau memampukan kita untuk mengatasi kekhawatiran itu, saudara. Mengajar kita untuk mulai mengalihkan segala kehendak pikiran kita, saudara, kepada kebenarannya dan berharap kepada janji dan kebenarannya. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk tidak terus berada di dalam kekhawatiran. Karena memang seperti Yesus berkata, yang membunuh manusia di sepanjang zaman yang tersisa lagi ke depan, saudara, adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Wanti-wanti Tuhan sudah mengatakan, bahkan para peneliti kitab ini sudah mengatakan, sebanyak hari dalam 1 tahun, sebanyak itu pula lah saudara bisa menemukan dalam Alkitab kata jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus pernah berkata, percaya saja, asal engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dari sini ke laut. Saudara, percaya dengan iman, percaya kepada janji Allah, percaya kepada kebenaran firman Allah, percaya kepada setiap perkataan, dengarkan perkataan-perkataan Yesus. Dengarkan kasih karunia itu, saudara-saudara, melingkupi hidup kita. Bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, dia telah menganugerahkan hidupnya kepada kita. Itulah hidup yang tidak khawatir. Itulah hidup yang tidak dikuasai oleh kecemasan. Hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena hidup yang Tuhan beri kepada kita, ketika dia datang ke dalam dunia ini, saudara, dan dia berikan kepada kita, dia mati di kayu salib, adalah melepas nyawanya, melepas hidupnya, dan menghabiskan seluruh hidupnya. Yang sisa ketika ditombak itu air yang keluar dan sedikit darah, saudara, menghabiskan sisa itu. Dia habiskan semua keluar. Artinya sepenuhnya 100% dia berikan hidupnya kepada kita, saudara-saudara. Adalah hidup yang tidak mengandung kekhawatiran, hidup yang tidak mengandung ketakutan, hidup yang tidak mengandung kecemasan, dan hidup yang tidak mengandung hal-hal dosa. Hidup yang tidak mengandung dan tidak dikuasai oleh hal-hal dunia ini. Sakit hati, dendam, cemburu, iri hati. Hidup Yesus tidak pernah dikuasai, tapi dia berkuasa atas semua itu, saudara-saudara. Dan hidup itulah yang
ada pada kita, diberikan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hendaklah engkau hidup di dalam apa yang Tuhan sudah karuniakan itu. Maka saya percaya, saudara semakin sadar bahwa saudaralah pemenang. Bahkan dikatakan bukan sekedar pemenang, lebih dari pemenang. Saudara dan saya, kita adalah lebih dari pemenang dengan iman. Seperti saya katakan, sebesar biji sesawi itu adalah biji terkecil di antara semua biji. Dan Yesus mengambil contoh. Dia berkata, bukan kecil besarnya iman, tetapi kualitas yang ada di dalam. Jangan remehkan kalau engkau merasa, aduh imanku lemah sekali, kecil sekali. Kecil apapun yang kau rasa, iman yang kau miliki itu jauh dari cukup untuk bisa memindahkan gunung. Artinya potensi, kuasa, kekuatan, kemampuan, kualitas yang ada di dalam iman itu dahsyat. Hargai itu, karena apa yang iman yang kau punya itu bukan punyamu, adalah iman Kristus dari hidupnya yang telah Dia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dalam apa yang kita hadapi. Kita akui memang kita takut, kita khawatir, tetapi Dia berkata, serahkanlah. Dan Dia berkata, ketika kamu khawatir, ayo datang kepada-Nya, berdoa. Letakkan semua kekhawatiran itu, memohon kekuatannya, memohon pertolongannya, memohon kepada Dia, dan bersyukur bahwa Dia sudah menjawab engkau dan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang penuh kasih, karunia, anugerah yang berlimpah-limpah. Biarlah hari ini Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu menyerahkan kekhawatirannya kepadamu. Karena Engkau Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Engkau telah beri kami iman, mungkin kecil, lemah, kami rasa, tetapi Tuhan, itu cukup memindahkan gunung-gunung persoalan dalam hidup ini. Dan Engkau telah mengaruniakan itu kepada kami Tuhan. Biar kami belajar membangkitkan iman di setiap pergumulan yang kami hadapi, dengan datang menyerahkan itu kepada Tuhan dan bersyukur. Bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah mendengar, Tuhan telah menjawab kami, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatasi segala sesuatu selalu hidup di dalam kami anak-anaknya dan berkarya melalui hidup kami menyatakan kuasa kemuliaan-Nya kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Serahkan segala khawatirmu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan cukup dengan iman sebesar biji sesawi, biji yang terkecil, itu cukup saudara untuk gunung yang besar bisa pindah. Sebesar apapun persoalan hidupmu, jangan khawatir. Datang, memohon, berdoa, serahkan, dan mulai bersyukur, bersuka cita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sudah menjawab dan mengatasi semua itu. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita naikkan pujian kita, sukacita penuaian.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur ya Bapa untuk semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang telah diberitakan ya Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di setiap kehidupan kami ya Tuhan, di setiap waktu kami, mengajarkan kami Tuhan, untuk bukan hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman ya Bapa. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus Engkau yang terus bekerja melalui hamba-Mu, Pendeta Samuel Rapa ya Tuhan, untuk terus berkarya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dimanapun dia berada ya Bapa. Dan biarlah setiap langkah hidupnya ya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menyertai ya Tuhan setiap pemberitaan daripada Injil ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, juga memberkati jemaat-Mu, jemaat Rema ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kalau kami telah memberikan ucapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan, kami berdoa biarlah itu menjadi berkat ya Tuhan, untuk dipergunakan dalam pelayanan GKKI Rema ya Tuhan, agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada ya Bapa, bagi yang dalam kelemahan tubuh, kuasa bilur-bilur daripada Tuhan Yesus ya Tuhan itu yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Bagi mereka yang mungkin dalam keadaan lemah Tuhan atau lesu ya Bapa, kuasa Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, kesegaran ya Tuhan bagi jiwa dan tubuh mereka ya Bapa. Dan bagi mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan ya Tuhan di tengah situasi seperti ini, atau dalam keadaan usaha ya Tuhan yang menurun Tuhan, dalam keadaan ekonomi ya Tuhan yang sulit, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus itu yang bekerja Tuhan, memulihkan ya Tuhan perekonomian daripada jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, sebab aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sebab sekalipun kita dalam lembah kelam, Dia Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai, topan
Baik saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami tahu Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Dan Engkau sanggup mengubah keadaan-keadaan kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Wah, terburuk sekalipun Tuhan, karena Engkau bekerja melalui iman kami, maka itu diubahkan menjadi perkara-perkara yang baik. Terima kasih saudara-saudaraku, masuki hari-harimu dengan iman percaya bahwa Engkau memiliki kehidupan Kristus memindahkan gunung-gunung persoalan dari hidupmu. Serahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta pertolongan dari Roh Kudus memampukan kamu untuk senantiasa hidup dalam kualitas iman yang semakin sempurna. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan kita.